Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajahalun nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas. Ajahalun nasi utai luwih bodho-bodhone manungsa iku man wong Sulaiman taraka kang ninggal sebab men yaqina ma ing yakine perkara Sulaiman indahu kang tetep ing dalem sanding iman li dhanni ma krana penyanane perkara Sulaiman indan nas kang tetep ing dalem sandinge manungsa. Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang diyakini olehnya hanya karena sesuatu yang diprasangkakan oleh manusia. Kita yakin, kita melihat dalam diri kita, pasti kita melihat banyak kekurangan, banyak sesuatu hal yang buruk yang orang lain tidak tahu. Maka karena ujian dari banyaknya penglihatan yang dilihat oleh para manusia kepada kita, lalu kita terbuai dan lupa diri, maka itu adalah ciri-ciri orang yang paling bodoh. Kenapa? Dia jelas-jelas tahu dirinya itu masih banyak kotornya, masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Hanya karena manusia tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya, lalu mereka semua memujinya, mengagungkannya, memuliakannya, lalu dia terbuai, terlena. Berarti dia adalah seseorang yang meninggalkan sesuatu yang diyakini oleh dirinya sendiri hanya karena prasangka-prasangka yang tidak jelas dari para manusia. Maka yang harus kita lakukan adalah banyak introspeksi diri kita sendiri. Introspeksi di dalam diri itu yang lebih bermanfaat bagi kita, karena dari situlah kita bisa memperbaiki segala hal. Begitupun ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan atau sesuatu hal yang harus diputuskan atau apapun, ketika kita melihat sesuatu yang kita yakini dan kita mantap dengan pertimbangan yang matang, maka itulah yang sebaiknya kita lakukan. Karena apapun yang disarankan oleh manusia, oke lah, semua orang berhak untuk memberikan saran A, B, C, D, E, F, G atau apapun yang akan disarankan kepada kita. Tapi tentu saja kita sendiri yang tahu potensi diri kita, tahu apa yang menjadi kualitas kita. Maka paling baik yang harus kita lakukan adalah menanyakan nurani kita yang terdalam dan dengarkan apa jawabannya, karena kita lebih tahu dan lebih yakin dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita, potensi atau apapun itu, keilmuan, kualitas dan lain sebagainya, dibandingkan saran apapun yang masuk dari pandangan orang-orang sekeliling kita, karena mereka semua melihat kita dari luar dan hanya merupakan persepsi, asumsi-asumsi, prasangka, perkiraan, dan kita sendiri yang lebih mengetahui dari dalam. Maka itu yang sebaiknya lebih kita kembangkan. Begitupun ketika kita melihat kasus-kasus di daerah kita yang terdekat, permasalahan-permasalahan di hari-hari kita yang terdekat, tentu saja pertimbangan kita adalah melihat dari dalam daerah kita masing-masing, bukan dari prasangka daerah di luar daerah kita sendiri, di mana mereka semua itu melihat hanya secara global, secara umum, yang tidak tahu secara terperinci keadaan masing-masing daerah yang kita sendiri telah menjalaninya. Maka yang paling baik adalah ya kita mempertimbangkan berdasarkan apa yang kita yakini dan kita lihat di daerah terdekat kita sendiri yang kita tempati. Dari situlah kita bisa mengambil keputusan, dan insya Allah tidak akan salah dalam kita mengambil keputusan hukum dengan apa yang telah kita lihat dan kita alami sendiri. Sehingga dalam kaidah fikih ada istilah al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatil ammah. Wilayah, pemerintahan, hubungan, jangkauan, sudut pandang, pemikiran, keilmuan, pengetahuan, dan sejenis ikatan lainnya yang bersifat khusus itu lebih kuat daripada wilayah yang bersifat umum, dan lain sebagainya. Begitupun ketika kita mau melangkah, kira-kira bakat apa yang kita gemari, maka fokuskan pada satu titik yang kita yakini. Boleh kita melihat sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lain, tapi sesuatu yang membuat orang lain sukses belum tentu juga berlaku untuk diri kita. Terkadang kesuksesan kita terletak pada sesuatu yang lain yang tidak seperti orang lain. Karena itu jangan percaya kalau ada multitasking, bakat yang beraneka ragam bisa dimiliki oleh seseorang. Tidak, oke, kita bisa mempelajari segala hal, segala sesuatu, tapi pada akhirnya kita hanya bisa berfokus pada satu hal saja. Maka dalam ilmu pikiran ada yang disebut
reticular activating system, sesuatu yang menjadi penyaring di dalam pikiran kita yang kita anggap penting, dan itulah yang menjadi pondasi dasar kita melangkah. Akhirnya apa yang kita fokuskan secara terus-menerus itulah membentuk karakter dan kualitas diri kita. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang melihat sesuatu yang diyakini pada dirinya sendiri, daripada lebih terbuai, terpesona dengan sesuatu yang hanya diprasangkakan oleh orang lain, atau terpikat dengan sesuatu yang bisa dilakukan orang lain, yang bisa menyebabkan orang lain itu sukses, orang lain berhasil, dan lain sebagainya, tanpa dia melihat potensi apa yang ada di dalam dirinya sendiri yang sebenarnya bisa lebih baik kalau dia kembangkan. Maka kita harus memiliki sesuatu yang disebut sebagai percaya diri, tidak malu menjadi diri sendiri, dan mengembangkan apa yang kita miliki. Dari situ insya Allah itulah yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan kepada diri kita untuk kita jalankan, untuk kita perankan mengisi kehidupan ini, sehingga tercapailah apa yang diinginkan oleh semua orang, yaitu bahagia di dunia dan akhirat. Sekali lagi, di dalam kitab hikam ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, ajahalun nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas. Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang diyakini oleh dirinya sendiri di dalam dirinya hanya karena prasangka, asumsi-asumsi yang dilontarkan oleh para manusia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menambah keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.